Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali. Saya mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap ada dalam keadaan yang sehat, tetap bersukacita dan bersyukur dalam kondisi dan situasi yang kita hadapi pada saat ini. Dan di hari Minggu ini kembali kita akan datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing, dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Di hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami umat-Mu datang kembali menghadap hadirat Tuhan. Sepanjang hari Minggu, bahkan juga minggu ini, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, meskipun kami harus mengalami tantangan dan pergumulan. Tetapi kami selalu diperlihatkan oleh Tuhan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap dikuatkan dan dimampukan menjalani hari-hari kami. Dan saat ini kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami semua dalam persekutuan ibadah kami ini, terkhusus melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan juga menjadi berkat dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di hari Minggu ini sesuai dengan Sabda Guna Krida diambil dari surat Korintus yang pertama, 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13 menyatakan, "Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mungkin pernah atau sering kali kita dengar, atau saya juga sering kali mengungkapkan ini dalam beberapa khotbah. Ungkapannya berbunyi, nobody's perfect. Tidak ada yang sempurna. Saya boleh kemudian mencoba untuk mengembangkan ungkapan ini dengan juga mengatakan nothing is perfect. Artinya bukan hanya bicara tentang manusia, tetapi tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sempurna. Meskipun memang Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya, tetapi sebagai ciptaan mungkin kita tidak ada yang sempurna. Nah,
pendapat ini atau ungkapan ini sepertinya layak disematkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Kita lihat bersama-sama, jemaat ini didirikan oleh Rasul Paulus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 18 diceritakan bagaimana Paulus tinggal di Korintus 18 bulan lamanya, dan di sana dia menyebarkan berita tentang Kristus dan akhirnya membentuk satu jemaat di Korintus. Nah, kita lihat bersama-sama bagaimana jemaat ini terbentuk, bagaimana jemaat ini pada akhirnya dibentuk oleh Paulus dan menjadi sebuah jemaat yang dikatakan oleh Paulus jemaat yang kaya dalam segala hal. Dalam pasal 1 dalam surat 1 Korintus ini diceritakan bagaimana Paulus memuji, mengucap syukur atas berkat Tuhan bagi jemaat ini dengan mengatakan bahwa jemaat ini kaya dalam segala hal. Mereka tidak pernah kekurangan. Ya, mungkin boleh dihubungkan dengan kondisi jemaat ini ada di sebuah kota yang besar. Artinya bahwa ada kemungkinan di situ jemaatnya juga terdiri dari berbagai macam latar belakang, termasuk juga sumber daya yang pastinya luar biasa. Jadi Paulus mengatakan di dalam pengantar suratnya, sama dengan surat-surat yang lain kepada jemaat-jemaat kecuali jemaat di Galatia, Paulus selalu mengucap syukur, selalu bersyukur atas jemaat-jemaat yang dibentuk sebelumnya. Termasuk di dalamnya adalah jemaat di Korintus yang dianggap begitu hebatnya. Tetapi di sisi lain, di tengah-tengah kehebatan, di tengah-tengah ungkapan Paulus yang mengatakan bahwa jemaat ini kaya dalam segala hal, tidak pernah kekurangan, ternyata ada persoalan yang juga muncul di sana. Jadi di sini mau dikatakan juga kepada kita, tidak ada jemaat yang sempurna. Tidak ada jemaat yang mungkin meskipun kaya, meskipun dengan sumber daya tidak punya persoalan. Termasuk jemaat di Korintus yang ternyata punya persoalan yang cukup besar di sana, yang juga disebutkan di dalam pasal yang pertama dalam surat ini, bahwa terjadi yang namanya perpecahan di antara jemaat itu. Ada yang menyebut diri golongan Paulus, ada yang menyebut diri golongan Apolos, ada yang menyebut diri golongan Kefas, dan ada juga yang menyebut dirinya golongan Yesus. Jadi kita lihat bagaimana jemaat ini terpecah, bagaimana jemaat ini terkotak-kotak dengan kelompok-kelompok yang muncul di antara mereka. Dan ini menjadi sesuatu hal yang tentunya kurang baik di tengah-tengah persekutuan. Bagaimana sebuah persekutuan bisa berjalan kalau kemudian ada perpecahan di dalamnya? Bagaimana kemudian kalau kita hubungkan dengan yang namanya Tridharma Gereja, 3 panggilan dan pengutusan gereja, kalau tidak ada persekutuan, bagaimana kemudian jemaat akan melayani dan juga bersaksi? Nah, ini yang kemudian dilihat oleh Rasul Paulus, bahwa persoalan yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus itu bukan persoalan yang mudah. Dan artinya di situ juga Paulus saat itu menunjukkan perhatian yang besar, bahkan juga keprihatinannya terhadap persoalan yang timbul ini. Paulus merasa sebagai sosok yang membangun jemaat ini, sosok yang berkontribusi untuk membangun adanya persekutuan di jemaat ini, merasa bahwa ini adalah sebuah hal yang menyedihkan. Sebuah jemaat yang harapkan bisa bersatu, bisa bersama-sama, ternyata terkotak-kotak, terkelompok-kelompok, sehingga akhirnya jemaat tidak bisa bersatu dan pecah. Nah, hal ini menimbulkan sebuah perhatian dan keprihatinan Paulus, dan Paulus pada saat itu berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi dia lihat ada persoalan, dia tidak biarkan itu. Dia mau persoalan itu diselesaikan. Dia tidak membuat persoalan berlarut-larut, tapi mau persoalan itu diselesaikan segera, sehingga apa yang terjadi di Korintus bisa akhirnya terselesaikan. Persoalan yang ada kemudian bisa terselesaikan dan jemaat itu bisa bersatu kembali. Itu tujuan utama dari Paulus tentunya. Nah, saat Paulus kemudian mencoba untuk menyelesaikan persoalan itu,
Dia mencoba mencari berbagai macam hal untuk menunjukkan sebenarnya apa yang menjadi pemicu dari persoalan ini. Salah satu hal yang ternyata ditemukan oleh Paulus adalah berkaitan dengan sifat manusia, sifat umat, yaitu berbicara tentang kerendahan hati. Nah, Paulus menemukan bahwa ternyata jemaat di Korintus banyak menjadi orang-orang yang tidak bisa hidup dengan kerendahan hati. Mungkin kembali saya katakan tadi, bisa dihubungkan dengan konteks situasi dan kondisi jemaat ini yang mungkin terdiri dari berbagai macam latar belakang, termasuk di dalamnya ada orang-orang yang pejabat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang mungkin merasa bahwa mereka punya posisi yang lebih di tengah-tengah jemaat. Kadang-kadang kan juga ini terjadi dalam kehidupan jemaat di masa kini. Kalau ada orang yang punya kekayaan, punya jabatan, terkadang berusaha menonjolkan dirinya, merasa bahwa lebih daripada yang lain, meskipun tidak semuanya seperti itu. Nah, kita lihat bersama-sama bahwa Paulus menemukan bahwa jemaat di Korintus tidak hidup dalam kerendahan hati. Mereka mencoba untuk hidup bahkan sebaliknya di dalam kesombongan mereka. Mungkin karena kekayaan, mungkin karena kemampuan yang mereka miliki, atau juga boleh dikatakan mereka menyombongkan guru-guru mereka. Ada Paulus, ada Apolos, ada Kefas. Itu kan memang guru-guru yang selama ini juga mengajar mereka tentang firman Tuhan. Nah, mereka, para pengikut-pengikutnya merasa bahwa guru saya lebih hebat daripada guru kamu. Apolos lebih hebat daripada Paulus, atau sebaliknya Paulus lebih hebat daripada Apolos. Hal ini yang timbul sehingga kemudian memunculkan perpecahan di antara jemaat di Korintus. Mereka tidak bisa hidup dalam kerendahan hati, menganggap yang lain lebih utama, tetapi menyombongkan diri mereka, atau mungkin menyombongkan guru-guru mereka. Nah, melihat situasi ini, kita lihat bersama-sama dalam perikop bacaan kita, Paulus berusaha menyelesaikan persoalan ini dengan mengajak mereka belajar dari relasi atau hubungan di antara Paulus dengan Apolos sendiri. Karena tadi kan disebutkan salah satu hal yang disombongkan adalah guru-guru Apolos dan Paulus. Paulus mengambil contoh ini. Yang pertama dari apa yang ingin disampaikan Paulus mau katakan kepada jemaat bahwa hubungan antara dia dan Apolos itu baik-baik saja. Di antara mereka tidak pernah merasa saya yang lebih hebat daripada yang lain. Mereka bisa bekerja sama. Mereka saling melengkapi. Bahkan dalam pasal 3 ayat 6 dikatakan, Paulus mengatakan kepada jemaat, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi bagaimana mereka berdua bekerja sama, bagaimana mereka berdua menjalankan fungsi mereka masing-masing, bagaimana mereka berdua ini menjalankan tugas panggilan pengutusan mereka tanpa merasa bahwa saya lebih utama daripada yang lain, saya lebih hebat daripada yang lain. Sehingga mereka atau Paulus mau mengatakan, kami saja ini berdua baik-baik saja. Kenapa kalian mempersoalkan diri sebagai orang-orang yang mengatakan mengikut kami? Ya, gambaran sederhananya seperti itu. Yang kedua, ini penting juga. Bicara tentang kerendahan hati, Paulus menegaskan bahwa mereka berdua, baik dirinya maupun Apolos, hanyalah, dalam tanda kutip ya, hanyalah pelayan atau hamba Tuhan. Kita lihat hal ini disebutkan yang pertama dalam 1 Korintus 3 ayat yang kelima. Paulus mengatakan kami ini pelayan-pelayan Tuhan. Kemudian di dalam pasal 4 ayat 1, Paulus juga kembali menegaskan kami ini hamba-hamba Tuhan. Jadi artinya Paulus mau mengatakan kepada jemaat, kami ini bukan siapa-siapa.
Kami ini adalah orang-orang yang adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dan yang terutama adalah Tuhan, bukan kami. Bapak Ibu Saudara, terkadang dalam kehidupan persekutuan saat ini terjadi seperti hal yang ada di Korintus ini. Ada hal-hal atau ada jemaat di dalam masa kini mengatakan bahwa ya saya lebih senang kalau ibadah yang pimpin pendeta ini. Saya lebih senang kalau bergereja kalau yang pimpin pendeta A. Saya nggak mau kalau pendeta yang lain. Nantinya kita sudah mulai membanding-bandingkan dan merasa bahwa ada pendeta yang kita anggap favorit. Padahal kita semua merasa diingatkan firman Tuhan, para pendeta, para pelayan-pelayan Tuhan itu hanya pelayan, hanya hamba, yang utama adalah Tuhan. Jadi artinya setiap pelayan-pelayan Tuhan dipakai Tuhan. Ya, meskipun memang sebagai pelayan-pelayan Tuhan kami juga harus terus belajar, kami juga harus terus memperlengkapi diri, sehingga kami pun bisa menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang benar-benar bisa mudah diterima oleh jemaat. Tapi kita lihat bagaimana hal ini diingatkan oleh Paulus bahwa mereka ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, mereka adalah pelayan, mereka adalah hamba. Sehingga tidak perlu menyombongkan diri mereka, nggak perlu mengatakan Paulus lebih hebat daripada Apolos, karena mereka semua adalah hamba. Dan ini memberi pesan kepada jemaat di Korintus, yang terutama adalah Tuhan, bukan kami pelayan-pelayan. Karena memang Apolos dan Paulus punya perbedaan. Kalau Paulus memang sebagai orang yang pertama kali menyampaikan firman Tuhan, Apolos kemudian meneruskan dengan juga punya karunia yang luar biasa. Ada tafsiran mengatakan Apolos ini bisa berkhotbah yang luar biasa, begitu. Bisa menyampaikan firman Tuhan dengan sangat-sangat luar biasa sehingga orang mudah. Sehingga kemudian ini dibanding-bandingkan dengan Paulus. Tapi kembali, Paulus mengatakan tidak perlu membanding-bandingkan kami. Kami bukan siapa-siapa. Yang terpenting yang tiga. Ini yang ingin disampaikan oleh Paulus. Tidak perlu kemudian membanding-bandingkan, merasa bahwa yang satu lebih utama daripada yang lain. Yang terpenting adalah dikatakan dari ayat 11 sampai 13, kami semua, baik Paulus maupun juga Apolos, menjalankan tugas untuk memberitakan Kristus. Meskipun kami harus dihina, kami harus kemudian mengalami siksaan, meskipun juga kami mungkin harus mengalami tantangan yang berat, kami menjalankan tugas kami. Nah, itu pesan juga buat kita semua, jemaat Korintus dan kita semua hari ini, bahwa kita juga punya tugas memberitakan Kristus dalam kehidupan kita, dan itu yang paling utama dalam kehidupan kita. Jadi kita lihat bagaimana firman Tuhan hari ini memberikan pesan yang begitu banyak buat kita untuk menjalani tugas dan tanggung jawab kita semua. Yang pertama, kembali saya ulangi, kita belajar untuk hidup rendah hati satu dengan yang lain. Filipi pasal 2 ayat 1-10 mengatakan, biarlah kita hidup dengan selalu menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri, bukan kita yang utama. Kemudian kita juga tidak menganggap diri kita paling hebat, paling besar di antara yang lain. Karena kalau kita sudah menganggap diri paling hebat, paling benar, paling besar di antara yang lain, kita nggak bisa ada dalam sebuah persekutuan. Yang ada adalah masing-masing merasa dia paling besar dan terjadilah perselisihan, terjadi perpecahan. Dan itu menjadi hal yang tidak diinginkan Tuhan dalam persekutuan kita. Biarlah dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita saling menopang, saling membantu dalam pelayanan kita. Dan yang terakhir, mari bersama kita jalani tugas dan tanggung jawab kita, memberitakan Kristus dalam hidup kita dengan tutur kata, dengan perbuatan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Kalau kita jadi pekerja, bekerjalah dengan yang terbaik untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia.
Kalau kita diberikan tugas menjadi karyawan, sebagai guru, menjadi apapun dalam kehidupan kita, lakukan yang terbaik sebagai cara kita memberitakan Kristus dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa memberitakan Kristus dimanapun kita berada. Dan di sanalah kita sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami akan kerendahan hati, mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami. Dan biarlah kami semua anak-anak Tuhan mampu mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Tolonglah kami ya Tuhan, berkati kami, sehingga kami benar-benar mampu melaksanakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami juga kembali datang untuk menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Kami semua berserah diri karena kami semua juga beriman bahwa Engkaulah pemilik hidup kami. Engkau yang akan menentukan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami memohon kepadamu Tuhan. Engkau tahu, Engkau mengenal kami semua. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami agar hidup kami juga terus ada di dalam Tuhan. Dan kami juga tetap terus beriman kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga di tengah-tengah pergumulan dan tantangan yang harus kami hadapi, iman kami tetap dikuatkan Tuhan dan kami terus dimampukan untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan memberkati dan menguatkan kami menjalani hari-hari ke depan yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami selalu percaya bahwa firman Tuhan mengingatkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami pun boleh terus ada di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami semua. Kami berserah diri menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Demikian juga kami doakan saat ini gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Persekutuan-persekutuan yang boleh ada, Tuhan terus berkati kami semua. Sehingga di tengah-tengah situasi seperti ini, gereja-gereja Tuhan tetap menjadi saluran-saluran berkat Tuhan bagi banyak orang di sekelilingnya. Sehingga kehadiran gereja-Mu menjadi saluran berkat dan juga kehadiran gereja-gereja Tuhan boleh terus dirasakan oleh banyak orang di sekelilingnya. Kami doakan juga terkhusus bagi pelayan-pelayan-Mu, bagi semua jemaat-jemaat-Mu, mereka yang sakit, mereka yang saat ini ada dalam pergumulan, Tuhan kuatkan, Tuhan tolong mereka, sehingga mereka pun boleh tetap ada di dalam pengharapan iman kepada Tuhan. Kami doakan juga bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, pemerintah Republik Indonesia, bahwa Presiden, Wakil Presiden bersama para menteri, bahkan para pemimpin provinsi, Ibu Gubernur, Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, bahkan sampai tingkat yang terendah. Tuhan berkati semua pemimpin kami agar boleh terus memimpin bangsa ini dengan hikmat dan kebijaksanaan, terkhusus menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Aparat negara TNI dan Polri biarlah terus bekerja dengan baik untuk menjaga keamanan kedamaian bangsa ini. Tenaga-tenaga medis yang bekerja di garis depan mengalami untuk wabah virus yang saat ini terjadi, Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka dan keluarga mereka. Bahkan para ilmuwan yang saat ini bekerja keras mencari obat, Tuhan juga berkati mereka. Dan kami menyerahkan ya Bapa, seluruh keberadaan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kasih. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami, yang kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semua, selamat hari Minggu, tetap selalu bersyukur kepada Tuhan.